A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, santri, dan para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat kemudahan di alam dunia ini. Para pemirsa, pada video ini guru memberi judul Perjalanan Indonesia, ya. Jadi guru memberi pengetahuan, pengertian atau juga sudut pandang tentang perjalanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi gambaran seperti ini nanti, agar kalian khususnya warga bangsa kalian tahu, sehingga tidak akan pernah saling menyalahkan siapapun. Karena kembali lagi ya, kesalahan ini sebenarnya sudah sejak lama. Karena kembali lagi ya, belum terpecah dari cerita-cerita fiksi itu, sehingga mempengaruhi pola pikir manusia, membuat kebijakan, membuat aktivitas, melakukan apapun jadi rugi atau tidak ada guna dan manfaatnya. Sedikit menerangkan tentang perjalanan. Yang diterangkan guru ini adalah sedikit tentang perjalanan hanya negara kalian ya. Semoga nanti bisa mengembang atau sedikit guru memberi bocoran atau sentuhan tentang perjalanan galaksi itu nanti sangat luar biasa ini ya. Sehingga kalian sadar dan sadar sebagai manusia. Baik para pemirsa, murid dan santri, volume video ini diberi judul Perjalanan Indonesia. Dalam perjalanan negara Kesatuan Republik Indonesia, guru memberi ilustrasi atau memberi gambaran bagaikan anak ayam kehilangan induknya ya. Jadi perjalanan bangsa kalian adalah bagaikan ayam ya, anak ayam yang kehilangan induknya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Diberi ilustrasi sedikit ya. Dunia ini sebenarnya sempit dan kecil bagi para dewa atau bagi semesta. Namun karena kalian adalah bangsa manusia, sehingga dunia seperti ini kau kira itu luas ya. Sesungguhnya dunia ini sangatlah sempit ya. Tapi karena kembali lagi Anda adalah bangsa manusia, kau kira luas. Dengan luasnya dunia menurut pemikiran, menurut sudut pandang Anda, tatkala manusia itu mempunyai induk, tatkala Anda jauh atau hilang dari induk Anda bisa membayangkan di tempat yang lapang yang sangat luas, Anda sebagai anak ayam kehilangan induknya. Sedangkan di tempat yang luas itu kalian butuh makan, butuh minum, butuh tempat teduh. Lantas apa yang kalian hasilkan dari gambaran itu? Seperti itu faktanya. Sebelum diurai oleh guru selalu mengingatkan ya. Kembali lagi, gara-gara kalian semua yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, induk bagaikan orang tua adalah leluhurmu adalah sebenarnya para dewa. Kembali lagi karena kalian didogma dengan ajaran yang tidak masuk akal, dan ajaran itu yang memisahkan Anda dari induknya. Anda dipisahkan dari leluhur Anda dipisahkan dari moyang Anda. Dampaknya sampai sekarang seperti ini, nanti diulas oleh guru. Semoga guru memberi kesadaran ini. Tinggalkan dogma-dogma yang menjauhkan Anda dari leluhur Anda. Sesungguhnya itu sesuatu ajaran yang nyimpang dan sesat bagi alam Tuhan ya. Tapi bagi bangsa manusia silakan, otak Anda mau mengatakan itu apapun silakan. Tapi bagi di hadapan Sang Maha Tuhan, ajaran apapun yang menjauhkan dari leluhurnya, menjauhkan dari sejarahnya, itu adalah penyesatan. Sedangkan kalian tidak paham dan kalian terus dan menerus, bahkan negaramu mengembangkan itu. Kalau kalian seluruh bangsa, kalian mengalami hal yang sangat buruk. Ibarat kalian anak ayam yang haus, ibarat anak ayam yang kelaparan,
Lantas siapa yang kalian mintai pertanggungjawaban? Sedangkan yang bicara, yang ceramah, yang berdakwah, yang membuat ajaran kalian tidak akan pernah tahu. Tatkala Anda mendapatkan sesuatu yang buruk, siapa yang bertanggung jawab? Motivasi ini, nasihat ini semoga memberi kesadaran Anda khususnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para murid, santri, guru memberi ulasan sedikit di dalam lempiran berikut ini. Semoga video ini juga tidak menjadi blur, semoga mudah dipahami bagi para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri, diterangkan dengan sedikit gambaran ya. Satu contoh begini para pemirsa. Di dalam kehidupan dunia atau bumi berputar, itu mengikuti siklus yang sudah ditetapkan dari alam semesta ya. Satu contoh, matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, dan planet yang lain, dan galaksi yang lain. Semua itu mengikuti rotasinya masing-masing. Tatkala di antara planet itu diam, planet itu akan jadi masalah. Pertanyaannya, yang dimaksud diam bagaimana? Nanti diulas oleh guru ya. Satu contoh, di dalam satu negara, di dalam satu tempat wilayah, itu ada namanya hukum, undang-undang, di situ ada namanya ekonomi ya, yang ngatur ekonomi sebagai untuk menopang makhluknya. Di situ ada pergerakan manusia atau orang. Jadi orang bergerak itu menghasilkan ekonomi, ada aturan dan hukumnya untuk memenuhi kebutuhan makhluk itu. Di dalam kebutuhan makhluk itu sebenarnya hanya ada dua bagi alamnya Tuhan atau alam semesta. Disebutlah kebutuhan hidup dan kehidupan. Jadi guru tidak menerangkan ilmu pendidikan ekonomi ya. Jadi guru menerangkan kebutuhan disesuaikan semesta. Jadi makhluk atau manusia atau negara atau pulau itu yang dibutuhkan hanya ini. Kebutuhan hidup dan kehidupan, dua, butuh tempat dan prasarana. Jadi yang dimaksud guru ini adalah sekup negara atau sekup alam, tidak menerangkan primer sekunder kebutuhan pokok manusia. Semoga bisa dipahami ya. Satu contoh diberi analisa oleh guru. Coba para murid dan santri ya. Satu contoh ini, ada garis ini. Alam dunia, kehidupan itu berjalan terus. Sejak miliaran tahun dan terus begini. Satu contoh guru memberi perbandingan dari negara lain. Di negara lain di luar sana, itu banyak negara yang simetris mengikuti arah rotasi kehidupan dunia. Jadi negara-negara yang makmur, negara-negara yang maju, karena mempunyai kecerdasan dan intelektual yang tepat, sehingga mengatur hukum, membuat undang-undang, mengatur ekonomi, mengatur pergerakan manusia demi kebutuhan, itu simetris dengan perjalanan kehidupan alam begini. Sehingga negara lain ini nyaman. Tatkala nyaman, di negara itu biasanya makmur, rakyatnya damai, tentram. Yang jadi problem sesuai dengan judul di video ini, perjalanan Indonesia seperti ini. Coba di video yang lain sudah diulas guru ya. Ini perjalanan negara kalian. Sejak adanya kerusakan masa lampau di kerajaan, nah, carut marutnya seperti ini. Nah, tatkala setelah adanya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bentuk alur yang ada di negaramu itu seperti ini. Nah, ini berjalan sampai sekarang tahun 2023 Masehi. Lantas untuk menganalisa perjalanan itu, guru memberi satu contoh gambaran, satu pertanyaan. Lihatlah apa yang ada di sini, lihatlah apa yang Anda lakukan,
lihatlah apa yang diajarkan negaramu, lihatlah apa yang diajarkan bangsamu kepada lingkunganmu, kepada budayamu. Apa yang dilakukan selama ini? Apa yang dikerjakan dalam suatu bangsa negara yang katanya besar? Tenaga dan ilmu dibuat untuk apa selama ini? Artinya manusia yang ada di negara kalian, di negara Republik Indonesia, ada hukum, ada undang-undang, ada kebutuhan ekonomi, manusia bergerak memenuhi kebutuhan. Tenaga yang begitu besar dibuat apa saja. Tatkala tenaga ini dinilai sebagai energi bangsa, energi yang begitu besar, energi manusia, energi rupiah, energi pikiran, energi bumi, kau buat apa? Lihatlah apa yang Anda lakukan kemarin dan kemarin dan sampai sekarang. Pernah sadar enggak kalian? Bangsa kita, Anda semua melakukan hal itu yang tidak ada gunanya. Kembali lagi, manusia kalian melakukan sesuatu, satu contoh, kumpul-kumpul dan berkumpul. Kumpul-kumpul dan bergelombol, mengucapkan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang kalian tidak mengerti. Tatkala itu manusia bertumbuh dan jumlahnya banyak, kebutuhan ekonomi meningkat, setaklah di titik di sini. Maka pada tahun 2023 masuk 2024, lihatlah nanti kalian ya ini sudah masuk. Dari mulai ekonomi apapun tidak akan pernah terselesaikan karena kerusakan begini. Satu contoh dari bidang ekonomi nanti. Diulas sedikit oleh guru. Para pemirsa coba diajak berpikir untuk melihat suatu keadaan. Karena energi dan tenaga pikiran, ini kita, Anda semua seluruh negara, kita melakukan sesuatu hal, satu contoh, melakukan ibadah yang atas nama Tuhan, yang atas nama menyembah. Itu dalam 1 tahun, kalau tidak percaya hitung, berapa jam, berapa tenaga yang kalian buang, dan kalikan berapa juta manusia. Nah, kalau energi seperti itu, kalian masih seperti itu, dan negaramu masih seperti itu, dan pemimpin-pemimpinmu masih mengajarkan, membuat acara-acara seperti itu, bunuh diri kalian kalau tidak percaya. Mengapa, guru? Sesungguhnya manusia itu diturunkan ke bumi secara individu, ya. Satu, memenuhi kebutuhan kehidupannya, ya. Dua, memenuhi tempatnya, untuk mempersiapkan tempatnya. Tempat aspeknya hanya dua yang pokok. Satu, aspek tempat tinggal, berupa bangunan, berupa rumah, berupa tempat untuk pemuja. Baru yang kedua, kebutuhan manusia yang pokok pribadi benda, itu jalan raya. Satu contoh, andai kata per keluarga, para murid, para santri, Anda per keluarga, coba ya, Anda mempersiapkan bagaimana putra Anda, bagaimana cucu Anda 10 sampai 50 tahun yang akan datang. Apa yang Anda siapkan, apa yang Anda rintis. Tatkala Anda semakin tua, Anda punya generasi, punya anak, punya cucu. Pernahkah Anda berpikir untuk mempersiapkan jalan untuk anak-anakmu, jalan raya atau jalan untuk transportasi, jalan untuk mengenal dengan suku dan orang lain? Pernah terlintas itu tidak, para pemirsa? Nah, dari kesalahan manusia membuang energi atas nama ibadah, atas nama istighosa, atas nama pemujaan Tuhan, berapa tenaga dan energi, dan sudah berapa ratus tahun. Sedangkan kebutuhan manusia, kalian semakin meningkat dan meningkat, dan jumlah semakin banyak.
Tapi kalian atau orang-orang kemarin tidak mampu berpikir mempersiapkan tahun ini. Maka sekarang jumlah penduduk jalannya kecil. Nah, itulah problemnya para murid, para santri. Kembali lagi, memang kapasitas pemikiran di negara kita, siapapun, karena mendapat pemikiran sejak sebelum lahir ini, pendidikan yang salah. Hanya selalu Tuhan, Tuhan, ibadah, Tuhan, ibadah. Tidak butuh harta di dunia, butuhnya di alam akhirat. Problemnya di tahun 2023 ini. Lantas bagaimana guru ini? Maka ini nanti jadi tantangan yang sangat besar bagi bangsa negara kita ini. Lantas gimana guru? Satu contoh sekarang, anak-anak muda ingin memperjuangkan nasib keluarga, nasib bangsanya, nasib saudara-saudaranya. Ada yang dari mahasiswa, ada yang dari kalangan buruh. Meskipun kita ekonomi atau gajian dinaikkan, tak akan mampu mengimbangi kesalahan yang dari dilakukan bangsa kita. Mengapa? Kembali lagi, tenaga, energi kalian hanya ibadah dan ibadah dan ibadah. Kalian lupa membangun bangsa, kalian lupa membangun peradaban yang akan datang. Dan orang-orang tua kita yang kemarin tidak paham hal seperti itu. Di era sekarang, kalian sekarang tumbuh untuk menuntut kemakmuran, kemuliaan. Artinya stuck. Kalau tidak percaya, lihatlah. Jalan tol yang sudah disiapkan begitu aja sudah tidak mampu. Mengapa guru? Karena orang-orang tua kita yang kemarin-kemarin tidak mempunyai pemikiran bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat mulia. Karena ada pendidikan tidak butuh kehidupan di dunia, diajarkan kebutuhan kehidupan setelah kematian. Sehingga negara tidak diperhatikan, bentuk-bentuk bangunan tidak disiapkan, sekarang titiknya stuck. Lantas bagaimana meskipun kaum buruh, mahasiswa mau demo untuk mengganti DPR, mau ganti status pemimpin, mengganti bentuk aturan negara. Lantas pertanyaannya, benarkah orang-orang sekarang yang akan mengganti sistem di negara kita? Pola pikirnya kayak apa? Sedangkan meskipun nanti satu contoh DPR ini diganti, yang mengganti otaknya sama, perilakunya sama. Artinya kalian tidak punya solusi. Lantas gimana guru? Maka guru memberi pemahaman ya. Karena kesalahan ini sejak masa lampau, sehingga kita sekarang ini susah bersama. Tidak bisa disalahkan. Yang salah adalah peradaban masa lampau. Manusia di era sekarang kalian masih berkukuh merasa paling benar. Coba diajak analisa ya. Satu contoh aja coba. Besok setelah tahun 2024 Masehi pilihan presiden. Andai kata presiden kita Jokowi, Bapak Jokowi sudah tidak memimpin ya. Lantas penggantinya siapa? Guru tidak mengerti sistem utang piutang negara kita, cara nanti mengembalikan gimana guru tidak mengikuti sistemnya. Kalau toh nanti ada hutang yang begitu besar, lantas manusia siapa, presiden siapa, pemimpin siapa yang bisa menyelesaikan beban begitu besar? Pernah Anda berpikir tidak? Siapa yang menyelesaikan? Meskipun kalian ganti siapapun, karena otaknya sama, pendidikannya sama, kurikulumnya sama, Tuhannya sama. Artinya tidak terselesaikan para murid. Maka guru sudah menganalisa, sudah menyampaikan. 2003 pertengahan ini masuk 2024. Bangsa kalian akan mengalami hal yang sangat buruk. Karena kalian tidak punya solusi. Mengapa guru? Ada perilaku yang salah, kalian merasa tetap paling benar. Dan ditunjang lagi sekarang kalian saling bertikai. Lebih parah lagi. Coba kalau tidak percaya. Hutang sebesar itu bagaimana cara nanti mengembalikannya? Sedangkan dunia sudah
sudah membuat kesepakatan kalau suatu negara pinjam dengan negara lain tidak mampu untuk mengembalikan apa yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin Anda. Nah, inilah hal yang paling penting para pemirsa, kalian untuk sadar dan menyadari. Kalian semua salah total memahami tentang kehidupan, salah memahami tentang hidup berbangsa dan bernegara. Kembali lagi, karena Anda hanya merasa dirimu paling benar, Anda hanya mengharap hanya ridho dari Tuhan. Tapi apa yang ada di bumi kalian tinggalkan. Ini titik setak para pemirsa. Sudah kalau tidak percaya ya, ganti DPR berapa kali sama. Ganti presidenmu berapa kali manusia sama. Meskipun kaum buruh dinaikkan upahnya berapa kali lipat, hasilnya sama. Karena mindset bangsa kalian sama. Pemuja dan halu dan berhalu. Lantas gimana, Guru? Satu contoh, guru memberi sentuhan sedikit. Coba di era sekarang para murid, para santri, berapa juta anak-anak muda berkumpul mengucapkan suatu bahasa, satu contoh bahasa kalimat bahasa Arab. Manfaatnya apa? Gunanya apa? Yang lebih konyol lagi dalam mindset untuk mendidik manusia. Satu contoh hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau tidak sesuai nahwu dan sorob, tidak sesuai dengan tajwid, itu masih kalian belajar. Tatkala manusia dididik untuk mengucapkan satu kalimat meskipun sesuai tajwid, satu contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Apa hubungan dengan kehidupanmu? Apa hubungannya dengan ekonomi? Apa hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa hubungannya dengan perkembangan ekonomi? Tidak akan pernah ada hubungannya. Berapa manusia terdidik seperti itu di tempat pendidikan-pendidikan yang tidak ada gunanya. Sedangkan itu sudah terjadi bertahun-tahun, sekarang titik setak. Maka banyak manusia, generasi muda, mantan-mantan keluaran dari tempat pendidikan itu sekarang kapasitasnya zong. Pandai berbicara, tidak bisa membuat perkembangan apapun. Pandai berkoar, pandai berbahasa Arab. Buminya rusak, negara rusak. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tidak bisa. Lantas masihkah hal-hal seperti ini kalian teruskan? Putra-putrimu masihkah kalian didik seperti itu? Satu contoh, guru menyinggung hal-hal. Karena itu pendidikan yang salah dan nyimpang para murid. Manusia itu tidak dibutuhkan bahasa yang sesuai-sesuai itu. Bilang alhamdulillah, ya alhamdulillah sudah. Manusia sudah mengerti bahwa itu kalimat bersyukur. Ada lagi, coba. Bahasa itu tulisan masa lampau. Satu contoh bahasa Quran. Bilang Allah aja masih alif, 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 lam, lam, ha. Alif itu Tuhan. Lam itu begini, ha itu begini. Nah sekarang Anda masih terjebak seperti itu, dan guru-gurumu masih seperti itu, dan negaramu masih membiarkan pendidikan seperti itu. Sejak dulu alif ya sudah alif, sudah Allah ya sudah Allah, sudah, tidak usah dipikirin. Kalau kalian masih terjebak seperti itu, tumbang negaramu, kalian dalam kelaparan. Lantas kalau Anda kelaparan, anak-anakmu ke depan bagaimana? Itulah para murid, para santri. Alhamdulillah untuk kalian yang sudah mulai sadar tidak mengikuti hal-hal seperti itu. Coba kalau kalian mau menganalisa. Ada tablek akbar di sana, geruduk, gerombol-gerombol di sana. Di sana ngumpul baca-baca kalimat itu. Yang didapat itu apa para pemirsa? Kalian hanya dipermainkan dari orang-orang yang bikin acara itu. Memanggil orang sesuatu panitianya yang dapat. Merugikan banyak manusia. Merugikan negara. Tenaga dan energi kalian buang yang tidak ada gunanya. Lantas sampai sekarang berapa ratus juta anak-anak kecil masih membaca kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya. Kembali lagi guru menyentuh dengan pemahaman seperti ini.
Tatkala manusia itu butuh petunjuk, petunjuk itu sudah dilakukan manusia. Satu contoh. Kalau toh memang kalian masih dalam kebodohan, kalau Al-Quran ini memang petunjuk, itu sudah diterangkan, ya sudah tinggal dilakukan, sudah tidak dibaca lagi. Nah, inilah kebodohan bangsa kalian. Orang masa lampau sudah membuat satu statement, petunjuknya di situ, sudah dibuat aktivitas. Lah sekarang kalian yang masih muda, masih mempelajari itu, mau membuat petunjuk lagi. Sama satu contoh konsep petunjuk namanya Undang-Undang 1945. Petunjuknya sudah ada. Undang-Undang tahun 1945. Kalau itu sudah diimplementasikan, sudah dipasalkan, sudah diyuntukkan, ini sudah tidak bisa dibaca, tidak usah diajarkan, tidak bisa dihafal. Lah ini kan kesalahan kalian. Petunjuk yang tidak paham, tidak jelas, anak muda-muda, anak kecil-kecil di sekolah kalian suruh membaca itu. Mau jadi apa sih coba bagi para pemirsa, kalian para pemimpin, kalau katanya memang Anda cerdas. Kalau manusia faham, ngerti tentang nahwu, sorof, tajwid Al-Quran, mau merubah apa? Apa bumimu Pancasila akan subur? Apa rakyatmu akan jadi rukun? Kan tidak, terbalik. Apakah kalian tidak sadar kalau Anda melakukan hal yang bodoh? Tapi mengapa kalian selalu, saya paling benar, saya paling benar? Yang jadi problem masalah sekarang ini tahun 2020, kalian ada ngalami titik stuck. Coba nanti setelah Lebaran besok, bagaimana keadaan negara kalian? Sekarang ekonomi seperti begitu, kebutuhan kalian meningkat, kalian butuh jalan raya. Satu contoh guru menyinggung tentang sedikit pemahaman. Para murid, para santri, begitu parahnya pemahaman agama. Satu contoh, Anda makhluk sosial. Coba ya, pahami. Anda makhluk sosial. Anda itu hidup sendiri di tempat yang hanya satu desa atau satu RT. Setiap manusia, karena kalian adalah makhluk sosial. Kalian punya anak, punya cucu, punya orang tua, punya mertua, punya teman, punya relasi. Itu jaraknya jauh. Bisa di kecamatan yang lain, bisa di kabupaten lain, bisa di provinsi lain. Pertanyaannya, Anda untuk merajut, untuk memenuhi kebutuhan, barangkali satu contoh pernikahan, atau memperkuat ekonomi, butuh jalan raya atau enggak? Kalau itu kalian tidak mempersiapkan, negaramu tidak mempersiapkan, sama di era sekarang faktanya. Yang lebih konyol lagi di negara kalian, kalian tidak sadar. Satu contoh Anda di wilayah tertentu. Satu contoh Anda di kabupaten A. Sedangkan Anda punya mertua, punya mantu, punya relasi di kabupaten yang lain. Anda berjalan lewat jalan. Jalan itu yang membuat itu orang yang wilayah sana dulu. Kalau orang yang di wilayah sana itu orang musyrik, orang syirik, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Lah kalian mengeklaim dirimu paling benar. Kalian tidak boleh berteman dengan orang Hindu, orang Buddha. Begitu bodohnya agamamu. Menutup pemahamanmu. Bisa dipahami enggak para pemirsa? Coba kalian di dogma mendapat saya paling benar. Semua salah, tidak diterima Tuhan. Lantas kalau kalian mendatangi saudaramu, mendatangi keluargamu, jalan yang kalian lalui itu yang membangun. Itu orang musyrik, orang syirik, orang ateis, orang Hindu, orang Buddha. Lah mengapa kalian masih bersikuku? Tuhanku paling benar, Tuhanku paling benar. Nah kalau hal-hal seperti itu masih kalian mempunyai pemikiran itu, ya lebih baik kalian dimasukkan peti, sudah. Sudah hidup sendiri, jalan sendiri. Nah itu. Masa guru
Lah faktanya begitu kok. Para murid, para santri, semoga kalian betul-betul sadar ya. Bukan kalian aja, ini salah total. Ada mindset yang salah, dogma yang mengungkung kalian, yang memisahkan kalian. Coba di era sekarang. Wilayah sebelah sana, itu orang Hindu, harus kita musuhi. Orang sana Kristen, kita musuhi. Kita yang paling benar. Loh kalian, kita ini berjalan di sana, itu yang membangun orang musyrik, orang kafir. Hal-hal seperti ini kalian masih mengikuti pendakwa-pendakwa seperti itu. Kalian hanya dikibuli, kalian dipisahkan dengan saudaramu. Coba lantas bagaimana kalau setiap wilayah memblokade wilayahnya? Apa kalian tidak mampus? Satu contoh. Negara atau bumi Pancasila pada hakikatnya, pada dasar dari peradaban yang mundur sedikit. Ini miliknya peradaban pribumi yang kalian kecam katanya musyrik syirik. Kalau jalan itu ditutup, kalian yang beragama Islam mau lompat di mana? Bodohnya tidak dimain kalian. Mengapa kalian percaya dengan dogma-dogma otak seperti itu? Itulah sedikit para murid, para santri, guru memberi kesadaran agak keras agar kalian mampu merubah kehidupanmu. Jauhkan anak-anakmu dari pendidikan-pendidikan seperti itu. Kalau masih ada dakwah-dakwah seperti itu, tutup backlist sudah, tidak usah diundang lagi. Itu merusak kita semua. Mengapa guru? Itu kesalahan masa lampau. Untuk meluruskan kesalahan, guru sudah memberi gambaran dan sudah menerangkan banyak video. Itu nantilah buat kalian prinsip pegangan untuk kehidupan, baik kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah para murid, para santri diajarkan sedikit tentang memahami berbangsa dan bernegara. Guru agak nyimpang, ini sedikit masukan. Sesuai dengan judul video ini, guru menerangkan perjalanan Indonesia. Guru sedikit menyentuh dari ulasan video-video yang sudah beredar. Ada video guru menerangkan para murid, para santri. Mengapa sih guru ini kok kalau diberitahu begini para murid? Mengapa aku gurumu itu tahu banyak ya? Maka gini, karena ada pengetahuan yang lebih yang dimiliki guru, diajarkan ya biar kalian sadar ya bahwa kehidupan tidak seperti yang kalian gambarkan. Ya satu contoh. Gini caranya. Di era sekarang kalian ada di tempat namanya di bumi, planet bumi. Lihatlah kalau tidak percaya ya, lihat di Google, lihat di YouTube, lihat di komputer, lihat ruang angkasa. Bumi yang kalian pijak itu besarnya hanya seberapa? Di luar sana itu miliaran galaksi ya, bukan planet, miliaran galaksi. Nah, karena sebagian aku gurumu itu ikut tim di sana, maka tahu perjalanan bangsamu, aku guru tahu perjalanan bumimu. Kadang kalau aku menerangkan atau memberi pemahaman beda dengan manusia yang lain, atau tidak mampu ditangkap oleh dasar-dasar keilmuan yang ada di bumi, itu hal yang wajar para murid, para santri. Satu contoh, ada video guru kemarin menerangkan perjalanan awal bangsa manusia. Coba diajarkan ya. Memang apa yang disampaikan guru di luar rata-rata manusia ya. Perjalanan atau awal bangsa manusia. Guru menerangkan bumi dalam keadaan seperti itu, dewa ini sudah ada. Tak kasih tahu para pemirsa sedikit bocoran ya kalau tidak percaya. Bagi alam semesta para pemirsa ini bocoran. Di alam semesta di sana itu ada dua pengendali semesta. Maka guru sudah memberi statement, satu bangsa moral, yang satu bangsa teknik. Bangsa moral leluhur kita menyebutnya bangsa dewa. Mungkin kalian sulit memahami apa yang disampaikan guru. Apakah benar guru dewa itu ada? Ada ya. Itu di alam galaksi jauh sana. Apa fungsinya? Bila kalian tahu ya, bangsa manusia, para pemirsa, bangsa yang ada di bumi ya, itu kalian bagi bangsa teknik yang di galaksi, kalian tidak dinilai manusia, kalian dinilai hewan, tumbuhan, dan benda.
Kalau yang di sana itu butuh sesuatu daya, dayamu diambil. Maka dari sistem sebagian sudah aku terangkan para pemirsa, para murid. Mengapa di bumimu, terutama di Pulau Jawa, aku terangkan namanya ilmu tadah kolomongso. Bahasa umum dari leluhurmu itu tumbal. Itu nanti ada daya manusia itu yang buruk. Wataknya seperti hewan dan binatang, tapi tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia itu ada energi yang besar. Itu dari planet sana itu diambil kalian. Didaur ulang di sana. Kecuali kalau kalian mati total tidak masalah. Kalau kalian bangsa manusia, diambil, anggap aja kalian itu dimasukkan mesin digiling, tapi kalian tidak mati. Coba, itu ada sistem namanya bangsa teknik itu. Sedikit memberi gambaran, guru tidak paham ya. Tapi guru sempat 3 tahun kemarin melihat negara luar ya. Satu contoh guru tidak mengerti, guru tidak mengikuti alam manusia. Guru melihat film negara luar itu bisa membuat ilustrasi, guru menilai kebenarannya 80%. Satu contoh begini. Bumi ini bagaikan itu sawah bagi bangsa teknik. Manusia itu ditanam, disemai di bumi. Kalau teknik di sana itu kurang daya, kalian itu dipanen, dituai. Pernah kalian mampu berpikir seperti itu? Kalian tidak mampu, para pemirsa. Kalian hanya surga neraka, halal haram najis, halal haram najis. Kalian bangsa apa? Kalian kalau guru mau ngomong, sehebat apapun kalian ya para pemirsa, kemampuan spiritual apapun, kalau kalian faktanya nanti sebagai panen atau tanaman dari bangsa di sana, apa enggak konyol kalian? Nah, itulah para murid. Semoga sedikit bocoran atau pemahaman yang kalian tidak mampu, sehingga kalian sadar. Dengan kesadaran ini, maka jangan suka berhayal. Apapun yang sudah ada di bumi, nikmati, syukuri. Maka dari video yang lain dan ilmu, aku sudah menetapkan. Aku hanya mampu dan aku hanya mengantar kalian hanya di titik surga. Ilmu sudah aku rancang. Tatkala kalian sudah di surga, nanti barangkali kalian turun lagi ke bumi. Aku hanya berkewajiban menuntun kalian sampai di situ. Di luar galaksi, itu bukan hak kalian. Itu beda. Itulah sedikit para murid, para santri, barangkali ada pemahaman yang aku sampaikan. Manusia kesulitan memahami apa yang aku ajarkan. Memang faktanya seperti itu. Sedikit ilustrasi dan bocoran seperti itu agar kalian sadar. Bukan seperti yang kalian gambarkan Tuhan, innallaha ma'as-sabirin, Tuhan lebih dekat, bukan. Nikmati kehidupanmu, jaga bumimu, kembangkan negaramu, saling menyayangi sesama bangsa. Tatkala manusia yang mendogma, yang memisahkan kalian atas nama agama, tinggalkan agama itu, jauhi orang-orang seperti itu. Sesungguhnya bangsa itu bukan bangsa manusia. Wujudnya manusia sebenarnya, dia adalah bangsa yang terpuruk dalam sepanjang sejarah bangsa di alam semesta sana. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.